Hai, selamat siang semuanya. Nama saya Yuli, saya berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya stay di Taiwan. Begini ya, ada teman tadi yang dia bilang mau ke Taiwan dan minta saya ajarin bahasa Mandarinnya yang gampang-gampang, yang banyak saya ajarin. Itu dari bahasanya permulaan kita berkenalan dengan orang. Kalau kita datang pertama lihat seseorang, kita harus bilang ke mereka ni hao. Ni hao itu artinya apa kabar. Dan itu apa namanya itu kalau dia tanya ni semua minzi, nama anda siapa, boleh misalnya nama saya Yuli, aku bisa bilang 我名字叫 Yuli, 我名字叫 Yuli. Begitu. Kalau dia bilang, "Ni cong ini lah ma, Anda apa dari Indonesia?" Kita bisa jawab, "Toya, wo cong ini kolai." Begitu. Jadi kita jawab, "Iya, saya berasal dari Indonesia." Begitu. Dan sudah itu yang gampang obrolan itu ya. Terus biasanya kalau kita datang pertama untuk seorang TKW itu, kita datang pertama biasanya ditemani agen. Tapi agen pun tidak otomatis 24 jam bersama kita. Dia hanya beberapa jam saja yang ngajarin kita yang gampang-gampang, suruh ini itu, habis itu dia pergi. Jadi kita tinggal dengan majikan, begitu, hanya kita dan majikan saja yang ada di situ, yang stay di rumah itu, atau hanya kita dengan pasien, biasanya begitu. Jadi kalau pertama-tama kita datang, kita habis obrolan begitu, nanti kita dikasih tahu peraturan rumah tangga, setiap rumah itu masing-masing. Tapi yang yang umum di Taiwan itu biasanya kalau pekerjaannya itu baik, orang Taiwan itu baik juga dan jangan disalahgunakan kebaikan mereka. Kalau ada salah sedikit yang tidak mengenakan hati, itu akan mereka ingat sampai kapanpun, begitu. Mereka tidak lupa akan kesalahan satu. Makanya itu 1000 kebaikan, satu kesalahan jadi yang orang ingat itu satu kesalahan itu, yang 1000 kebaikan kita itu terlupakan, tersisihkan. Jadi pertama-tama kita di sana, kita ke Taiwan, kita beradaptasi dengan majikan, dengan pasien kita. Dan biasanya ini ya, orang Taiwan itu tidak gampang percaya sama orang. Kalau kita datang pertama untuk bekerja sebagai TKW, biasanya mereka akan pasang CCTV di kamar sang pasien. Dan itu jangan sembarangan kita ini perlakukan pasien dengan kasar, walaupun pasien itu onar, apapun kita harus tetap lemah lembut. Karena kamera yang mereka taruh itu terkadang tersembunyi. Kadang satu biji kancing, satu kecil begini ya, taruh di kancing baju pun kita tidak tahu. Jadi itu jangan kita pikir ini majikan tidak ada, terus kita kasar dengan pasien, itu tidak diperbolehkan. Ya, walaupun mereka tidak ada di situ, orang Taiwan ini pintar-pintar otaknya ya. Apalagi yang sudah mereka mau pakai TKW, yang mau jaga orang tua mereka, pasti mereka kan baru belum kenal dengan kita kan baru satu kali datang. Jadi mereka otomatis dimanapun mereka bisa taruh CCTV, mereka bisa taruh kamera tersembunyi. Itu sering-seringnya kalau itu ada social worker yang itu, kalau saya suka dampingan mereka ke rumah-rumah TKW yang bermasalah atau ibu rumah tangga yang bermasalah, itu kebanyakan keteledoran mereka, kira majikan tidak ada atau suami tidak ada, mereka memperlakukan mertua dengan tidak baik atau memperlakukan pasien dengan tidak baik.
Tahu-tahu majikan datang, mereka putar itu video, mampuslah si TKW-nya itu dan nama orang Indonesia. Kebanyakan itu orang Indonesia ya. Mereka putar itu akong yang kakek, maksudnya akong itu kakek. Kakeknya itu tuh kasih makan, tidak mau makan ya, disumpul-sumpul-sumpulin begini. Itu tidak boleh, kita tetap lemah lembut, kita tetap rendah hati. Dan kalau majikan itu melihat kita tetap begitu, mereka akan kasihan dengan kita. Nah, mereka akan luluh hati, akan kasihan. Mungkin mereka akan menaikkan gaji Anda tanpa sepengetahuan agensi. Jadi mengambil hati majikan dan berperilaku baik terhadap pasien itu sangatlah penting. Tetapi kalau sudah majikan ini sudah kenal dengan kita, kira-kira sudah satu tahun atau 2 tahun, si TKW-nya kerja sama mereka dan selalu baik-baik saja, si majikan akan royal dan percaya. Saya punya teman satu ini yang namanya Mbak Ani. Dia bekerja jaga kakek dan majikannya ini sangat percaya dengan Mbak Ani itu. Dan kakeknya, kapan-kapan saya vlog bareng dengan Mbak Ani itu. Dia orang dari Jawa Tengah, dia benar-benar luar biasa itu si mbaknya. Dia jaga kakeknya, benar-benar saya kagum ya sama si mbaknya itu. Itu nanti kapan-kapan saya ajak vlog dan Mbak Ani itu, biar itu kalian semua tahu, dan TKW yang baru mau datang ke Taiwan biar dia bisa lihat itu Mbak Ani. Dia benar luar biasa, itu bukan karena saya memuji, bukan karena dia kasih apa dan baik apa sama saya, tapi karena kejujuran Mbak Ani dan itu kejujuran dan ketulusan itu. Dia merawat pasien itu seperti kepada bapaknya sendiri. Bahkan dia bersumpah kalau kakek ini belum meninggal, dia tidak akan pulang ke Indonesia. Padahal di Indonesia dia sudah punya segalanya, punya suami yang ganteng, punya anak yang sudah bisa memberi nafkah untuk dia. Tapi demi si kakek ini, dia tidak akan pulang sebelum dia meninggal, karena dia sudah berjanji. Dan apa balasannya? Majikannya ini kan orangnya miskin-miskin, tidak ada yang kaya ya. Itu mereka pakai patungan untuk bayar Mbak Ani. Tapi percaya penuh, satu rumah dalam kuasanya Mbak Ani. Mbak Ani mau A, ya A, majikan tidak berani B. Mbak Ani mau B, majikan itu tidak berani C. Jadi disitulah saya kagum sekali dengan Mbak ini. Dan saya harap itu adik-adik yang mau datang kerja di Taiwan bisa seperti dia. Dia adalah contoh yang baik untuk adik-adik semuanya. Dan saya harap kalau adik-adik yang sudah rekomendasi saya untuk bikin video ini bisa baik-baik di Taiwan. Yang masih ada di PT, saya harapkan cepat terbang ke Taiwan. Yang masih stay di rumah untuk menunggu penerbangan, saya berdoa semoga selalu sehat walafiat sampai tanggal penerbangan datang. Dan jangan lupa untuk pandangin channel saya, nonton video saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya ya. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa pandangin channel saya, karena mulai hari ini saya akan rajin mengupload video dan mengajari bahasa Mandarin. Dan saya bisa mengajari masak yang ditanya ya banyak, soalnya ada beberapa rekomendasi dari subscriber saya, suruh saya bagaimana Kak makanan Taiwan tuh gampang, masakan Taiwan, orang Taiwan ini simple saja makannya, yang penting ada garam, kadang juga tidak dikasih garam, yang penting ada makan, yang penting kenyang dan bergizi, tidak ribet seperti masakan orang Indonesia. Yang harus ada terasi, ada gula, ada ini, tidak ada, tidak dipakai Taiwan.
Taiwan yang penting makan sehat. Orang Taiwan takut mati, takut hartanya digondol-gondol. Kayak bercanda. Itu yang ngomong itu saya. Nanti saya dikeprok orang Taiwan semua. Bye-bye.